Puji nama Tuhan, Shalom saudara kasih dimanapun saat ini engkau berada. Kita di tempat ini percaya ketika engkau datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya, dimanapun saat ini engkau berada, hadiratnya tidak akan pernah dibatasi ruang dan waktu. Marilah setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, saat ini juga kita boleh menyembah Dia. Kita boleh bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikannya. Walaupun keadaan tidak baik sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik. Mari bersama engkau boleh mengangkat tangan dimanapun kau berada. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Tak pernah kau biarkan kami, tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Oh haleluya. Di tengah badai gelombang kehidupan, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tak pernah membiarkan kami untuk berjalan bergumul sendirian. Sebab kasih setiamu Tuhan, itu yang beri kami kekuatan, itu yang beri kami penghiburan. Oh haleluya. Ya masyana ya ramo, ya masena ya rama. Pengharapan kami terus ada, pertolongan kami terus ada ketika kami terus berharap dan menyembah kepadamu Yesus. Ya babara masyana ya ramo. Mari nikmati kebaikan Tuhan, mari nikmati segala kemurahannya dalam hidupmu. Apapun yang saat ini terjadi, percaya penyertaannya tidak akan pernah lepas dari dirimu. Hurabarabasya ya rama, ya rabasya ya ramo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hurabarabasya ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Ya rabarabasya ya rama, ya rasyana ya ramo. Hurabarabasya kala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Hurabarabara. Hanya di dalam hadirat-Mu menjadi tempat kesukaan bagi setiap kami Tuhan. Ketika badai hidup datang, ketika gelombang kehidupan datang, kami percaya semua atas seizin-Mu Tuhan. Biarlah pada waktu-Mu Tuhan, kami percaya semua ini akan kami lewati bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa korban pujian sembah kami hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup Yesus Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jangan percaya, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat pujian ini dengan iman percaya lebih lagi, katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Ku percaya semua untuk kami percaya akan hal ini Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu. Mari kita bersama angkat tangan kita dan percaya, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita mengangkat tangan kita dan nyanyikan, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini yang kami pegang. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Bahkan di tengah pencobaan sekalipun, janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu, kami akan terus memuji-muji-Mu Yesus. Apapun yang terjadi, mari sembah Dia. Ia masih nayaramo, ia masih nayarana.
Ada kekuatan, ada pengharapan yang selalu baru. Ketika engkau menyembah Dia, Dia akan membawamu melewati segala badai dalam kehidupan ini. Tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dimanapun kau berada, pujikan ini, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati pencobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Mari terus sembah Dia. Oh, haleluya. Kami akan terus bersyukur, kami akan terus memuji-muji-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Oh, haleluya. Waktu-Mu yang terbaik, pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu ada saat kami menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini Engkau berada, mari mengangkat tanganmu, tengadahkan wajahmu ke surga. Sembah Dia, sembah Dia. Hiana sena yaramu, Urabasyana yarana, Hiya masemuna yarana, Hiya kanasela yaramu. Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, bisa berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau baik, katakan haleluya. Tidak ada yang berdiam diri dimanapun engkau saat ini berada. Mari sembah Tuhan dengan kesungguhan, sembah Tuhan dengan segenap hati, jiwamu dan rohmu. Hiya borama sena bokana yara yarama, kiana base kana yarana. Hiya rabala basyakana yara bala yara bala yara bala yara bala yara bala bala. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kesembuhan, pertolongan, pengharapan mengalir dimanapun kami berada saat ini. Sebab iman kami akan terus semakin tumbuh, bukan terjepit di tengah badai, tapi kami percaya
Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang memberikan pertolongan bagi kami. Oh haleluya. Oh nasena ya Rabbu. Sebab bagimu tiada yang mustahil, sebab bagimu tiada yang tak mungkin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari pujikan ini dengan sungguh, katakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia dan katakan bagi Tuhan kesembuhan, berkat-berkat, sukacita, pertolongan-Mu turun Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan umat-Mu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya, terima. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, yang yakin percaya Tuhanmu lebih dahsyat daripada corona, katakan amin. Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah benteng hidup kita. Katakan amin. Boleh Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersuka cita sebab Tuhan benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, dengan imanmu katakan tak akan ku gentar. Akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Kita jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Yang percaya angkat tanganmu, katakan kau mengangkatku di atas gunung batu. Ayo sama-sama katakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih, Dia benteng hidup kita. Sebab ku tahu besertaku, Yesus jaminan hidupku. Bapak Ibu yang percaya boleh sorakan haleluya. Dengan lebih lagi kita
tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tangan sama-sama, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan dengan iman, jalani kehidupan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi berkata, Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku ke sama-sama yuk. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Engkaulah panji keselamatan. Haleluya. Katakan benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sama-sama yuk. Kau kekuatanku. Bapak Ibu boleh tepuk tangan sama-sama dengan kami yang diri. Haleluya. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Yes. Benteng hidup Kami tidak takut sebab Engkau yang melindungi kami Tuhan. sebab ku tahu kau Besertaku Yesus jaminan hidupku. Dengan lebih lagi katakan penopang hidup. Yes. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Bapak Ibu yang percaya Yesus menjamin hidupmu, katakan dengan imanmu, katakan amin. Yeah. Woo. Haleluya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang yakin dan percaya Tuhan membentengi hidupmu. Yang yakin percaya boleh katakan amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi.
ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, Shalom saudara. Saya percaya semua jemaat GBI Suropati pada hari ini disertai, diberkati, semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Biarlah kalau hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang sedang tidak baik, tetapi kita terus mengucap syukur. Karena Tuhan mengingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, di mana Israel sebagai sebuah peringatan. Di mana saudara kalau kita melihat begitu besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel, mereka diberikan tiang awan, mereka disediakan tiang api, tetapi sebagian daripada mereka banyak yang dibinasakan. Karena apa? Mereka mempunyai sikap hati yang bersungut-sungut. Biarlah kita sebagai umat yang mengasihi Tuhan, biarlah apa perkataan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15,
Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, mengucap syukurlah. Karena apa? Hingga hari ini kita boleh ada, itu semua karena Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku yang wanita saja bisa pujikan pujian ini dari awal. Katakan, semusim berlalu, benar Tuhan, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu, benar Tuhan, tak pernah layu di hidupku. yang pria bersama dengan saya katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur, mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, lebih luas dari samudra. Kami percaya ya Tuhan, kebaikan-Mu takkan habis dalam hidup kami. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang percaya Engkau dipelihara Tuhan, angkat kedua tanganmu. Yang percaya Engkau dipelihara Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi kita katakan, lebih luas dari benar Tuhan, hora para sekala pala. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kami percaya, lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas gajimu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas gajimu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kurabara segala bala-bala-bala. Kurabara segala bala-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 bala. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Telah 2 bulan kami menghadapi sebuah keadaan yang dimana Tuhan izinkan. Kami sedang menghadapi sebuah lembah corona. Tapi kami percaya kami boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih setiamu yang besar, karena pemeliharaanmu yang besar Tuhan. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Mari kita mengucap syukur dengan bibir yang memuliakan Tuhan. Bibir yang memuliakan Tuhan. Kita sembah Tuhan, Allah yang sangat baik, Allah yang sangat peduli. Kami sedang memuliakan yang maha tinggi. Ajar kami bersyukur. Pengurapan-Mu ya Tuhan, kekuatan yang baru kami perlukan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang satu, kekuatan satu pada kekuatan yang lain. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak punya pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sedang putus asa Tuhan bangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah. Orang yang bisa berbahasa roh, orang yang berbahasa roh sedang membangun dirinya. Kami akan kuat, kami akan kuat, jadi kuat, jadi kuat.
Allah mana yang besar seperti Engkau, yang menurut apa yang kami lihat dengan mata kami ya Tuhan. Allah mana yang besar seperti Engkau, menurut apa yang kami dengar telinga kami ya Tuhan. Di mana Allah yang membebaskan umatnya keluar dari tanah perbudakan. Di mana Allah yang menyediakan tiang awan, tiang api bagi umatnya. Di mana Allah yang menyediakan roti dari surga, burung daging dari surga. Di mana Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Bukankah Engkau akan berjanji akan menyertai kami? Kami tidak akan pernah sendiri ya Tuhan. Oh Jesus. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap para umat-Mu, untuk seluruh jemaat GBI Suropati, untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini. Semua diberkati Tuhan, semua disertai Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penyakit corona, penyakit campak, penyakit COVID-19 tidak akan menghampiri kemah kami. Kami percaya kami akan keluar dari keadaan ini dengan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Biarlah kami melihat perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah kami. Biarlah kami percaya melalui firman yang disampaikan oleh para hamba-Mu boleh menjadi sebuah penghiburan, boleh menjadi sebuah pengharapan dalam kehidupan kami. Biarlah kami percaya pada saat kami berada di rumah kami masing-masing, Roh Kudus yang menjamah hati kami, yang memberikan pengertian. Karena kami percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati setiap umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Kau merawat hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Roh Kudus cengkram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata amin. Shalom jemaat yang cintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Senang sekali boleh bertemu dengan saudara dan tidak pernah menyangka bahwa kita bertemu lagi dalam ibadah online seperti ini. Karena beberapa waktu terakhir memang semua dilakukan dari rumah. Tidak mengurangi sukacita, karena saya percaya biarlah terus sukacita sejahtera dalam kehidupan kita terus ditumbuhkan, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Saudara Tuhan, yuk kita akan belajar firman Tuhan hari ini
Kita membuka firman Tuhan sebentar dalam kitab Lukas ke-12 ayat 40 sampai 43 saja. 4 ayat saya akan bacakan bagi kita semua. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksud dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya? Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Saudara Tuhan, ini hal yang menarik sekali. Kita bicara akhir zaman. Saya percaya bahwa akhir zaman bagaimanapun sudah banyak dibahas, dan akhir zaman tentu saja tidak pernah menyertakan hari dan tanggal kapan ada pengangkatan. Tapi saya percaya semua berbentuk timeline. Timeline ini berarti adalah ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa, ada situasi lapangan terjadi yang Alkitab sampaikan, dan kita diberikan pemahaman, pengertian untuk kita belajar melihat sekeliling kita, memahami sekeliling kita, kejadian apa, situasi apa, peristiwa apa, fakta-fakta lapangan apa yang sedang terjadi. Dari situ kita akan bisa melihat sebetulnya berapa dekat kita dengan Raja yang akan datang. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas kita harus berjaga-jaga, siap sedia karena Tuhan datang. Tidak pernah kita bisa sangka. Kalau kita tidak sangka, berarti hari itu sebetulnya, Anda masih ingat 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh? 10 gadis itu sama-sama tertidur. 10-10-nya menantikan mempelai. 10-10-nya sudah berdandan bersiap semuanya. Mereka ngantuk sama-sama, tidur sama-sama, dalam arti mereka sudah bersiap tapi mereka lelah. Kenapa bisa lelah? Karena mereka giat bekerja. Kenapa? Menantikan Tuhan. Kita lihat ayat 41. Petrus bertanya. Rasul-rasul diwakili Petrus sebagai kepala para rasul, sokok guru dari para rasul dan Paus pertama. Tuhan, kami yang kau maksud atau semua orang? Jadi cerita untuk berjaga-jaga ini adalah hanya untuk siapa? Kami yang kau maksud atau semua orang? Tuhan Yesus seperti banyaknya rabi tidak pernah mengatakan iya dan tidak dengan seketika, tapi memberikan sebuah perumpamaan yang lain untuk menjawab. Kebiasaan dari gaya pendidikan orang Yahudi, memberikan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Jadi ada pengurus rumah, ada hamba yang biasa, ada yang diangkat oleh tuannya untuk menjadi pengawas atau hamba yang lain. Dan kita akan lihat ternyata dalam kerajaan sorga nanti ada orang yang akan diangkat lebih tinggi dari yang lain. Kita bilang begitu. Kita lihat firman Tuhan sebentar. Apa syaratnya? Apa yang harus kita lakukan? Ayat 43. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas ayat 43. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Saudara Tuhan, Tuhan minta 2 saja. Bagaimana membedakan antara seorang hamba yang menjadi pengurus yang akan diangkat dengan hamba yang biasa? Kita katakan dengan jelas adalah ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah melakukan tugasnya, kasih garis bawah. Berarti setiap orang, anak Tuhan itu punya tugas yang berbeda-beda dari Tuhan. Ada tugas umum, ada tugas yang spesifik. Tugas umum adalah amanat agung. Semua orang percaya kita akan menyelesaikan amanat agung dengan seketika, dengan cepat, dengan giat, dengan penuh semangat. Puji nama Tuhan. Saudara Tuhan, yang pertama adalah kita harus melakukan tugas kita masing-masing. Nah, sebelum kita lebih maju lagi, Bapak Ibu tahu nggak cuma sekolah yang ujian. Saya nggak tahu hari-hari ini, puji nama Tuhan sekali, pendidikan kita dengan cepat saja anak SMA, SMP kelas 3 langsung lulus. Ya, puji nama Tuhan, anugerah besar. Kenapa? Ya, kata kita work from home. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Mungkin sampai tahun ajaran baru pun baru akan kembali normal kembali. Saudara Tuhan, yang pertama yang ujian itu nggak cuma sekolah. Ternyata kembali ke rumah Bapak pun ada ujiannya. Saya bocorkan dulu ya 2 soal ujian dari di sorga nanti supaya di rumah Bapak di sorga. Siapa tahu soalnya ada 3, keluar 2, Anda bisa jawab dan puji nama Tuhan bisa terus. Haleluya. Yang pertama adalah
Kalau aku datang kali yang kedua, adakah kudapati iman di muka bumi? Soal pertama, ujian nanti Tuhan tanya, imanmu masih ada tidak? Imanmu masih kuat tidak? Imanmu masih kokoh tidak? 2. Ada seorang tuan pergi, kemudian kasih hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Waktu tuannya pulang, tuannya minta dikembalikan. Dan saya percaya dikembalikan ini nggak gampang loh, karena tidak semua orang itu sebetulnya ngerti talentanya apa. Konon katanya tempat yang paling mahal di muka bumi ini bukan tambang batu permata di Afrika, tambang batu mulia di Israel, minyak bumi di Timur Tengah, tapi tempat yang paling berharga di muka bumi adalah kuburan. Kok bisa begitu, Pak? Ya, banyak orang sampai mati dikubur tidak pernah tahu talentanya apa. Nomor 2, Tuhan tanya adalah talenta. Jadi saya percaya Tuhan tanya kita harus ngerti talenta apa. Nggak cuma ngerti talenta, kita harus juga mengembangkannya, karena tuannya bukan cuma minta pengembalian talenta, tapi dia juga minta mana bunganya. Talenta dan bunga, diminta dua-duanya. Hari-hari ini banyak orang ngerti talentanya apa, tapi mungkin belum berbunga, belum berlipat kali ganda. Ada juga yang mungkin melakukan pelipat gandaan, tetapi bukan pada talentanya, karena dia yang ngerti talentanya apa sampai hari ini. Saudara Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, saya percaya biarlah kita punya hati yang paham hari-hari ini apa yang menjadi talenta kita. Alkitab berkata, Tuhan yang mendapati hambanya melakukan tugasnya. Tugas Anda dan saya masing-masing, tugasnya masing-masing. Saudara Tuhan, berarti hari ini engkau dan saya harus mengerti apa tugas kita. Mungkin dalam masa work from home dari rumah hari-hari ini masa yang indah sekali, saudara. Kenapa? Saya tahu ada banyak orang sibuk. Masalah utama di muka bumi ini dari waktu yang zaman dulu, dari periode manapun, zaman manapun, yang namanya orang tua, muda, miskin, kaya, profesi apapun termasuk hamba Tuhan. Saya percaya masalah umat manusia adalah mayoritas adalah karena sebetulnya di lapangan ya. Masalah utama di lapangan adalah tidak tahu kapan harus mulai dan tidak tahu kapan harus mengakhiri. Ada orang yang mulainya telat, ada orang yang mulainya terlalu cepat. Kalau Anda belajar investasi, Anda mengerti, begitu Anda mulai lebih cepat atau Anda mulai terlambat, Anda akan mengalami kerugian besar. Tetapi masalah kedua adalah bukan cuma masalah kapan harus masuk, tapi juga harus mengakhiri. Ada banyak orang mengakhiri lebih cepat, ada orang mengakhiri sangat terlambat. Masalah hidup manusia adalah dia tidak pernah tahu kapan mulai dan kapan mengakhiri. Salomo mau mengajar kita seperti ini di firman Tuhan. Saudara Tuhan, Alkitab berkata kita harus tahu tugas kita. Tahu tugas dari mana? Di masa-masa ini saya percaya inilah masa Sabat. Sabat bukan hanya sekedar hari libur. Sabat bukan hari tidak bekerja. Sabat adalah saat di mana engkau dan saya mulai mengambil waktu, berpikir lebih banyak, merenung untuk mengkoreksi kembali, memodifikasi kembali, merevisi kembali semua perjalanan iman yang kita pernah buat sampai saat ini. Makanya pakailah masa-masa Sabat ini untuk kita belajar dekat sama Tuhan, untuk ngerti Tuhan tuh mau ngomong apa sama kita. Karena masalah hidup manusia adalah karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan mulai dan kapan mengakhiri sesuatu. Ada orang banyak berpikir waktu kita sudah memulai, kita nggak akan pernah selesai. Tidak. Ada orang berkata, aku nggak tahu kapan aku mulai, aku nggak tahu kapan aku harus berhenti. Timeline besar mengatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara Tuhan, kita berkata yang pertama adalah tahu tugasnya apa. Sampai tahap ini saya percaya banyak orang yang di luar sana mungkin tidak pernah tahu tugasnya apa. Dia berpikir kalau dia melakukan segala sesuatu dan berhasil, mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan kehidupan yang baik, itu berarti adalah dia sudah melakukan tugasnya. Belum tentu. Setiap orang punya tugas spesifik. Tapi kita punya tugas yang umum, yaitu adalah amanat agung. Seperti berdoa, seperti membaca firman, seperti menyembah Tuhan. Itu adalah sebuah penugasan yang umum. Tapi setiap orang punya penugasan khusus daripada sorga. Sebab kenapa saya percaya kita harus mengerti talenta kita. Tetapi yang kedua, setelah mengerti ini semua, Alkitab berkata, didapati tuannya, sedang melakukan. Itu artinya kita tidak boleh sibuk untuk dunia.
kita harus sibuk buat sorga. Karena Tuhan mendapati berarti pas Tuhannya datang, dia sedang melakukan. Dalam porsi sedang berjalan, during, sedang ada di masa itu. Di sini berarti kita terus berjaga-jaga, kita terus sibuk dengan urusan sorga. Kalau orang berkata, Pak, saya nggak punya waktu, Pak, saya ini orang sibuk. Nah, sekarang adalah waktunya sudah tidak sibuk lagi. Pak, saya harus buat apa hari ini? Mudah saja Bapak Ibu. Kalau ada order, lakukan yang baik. Tidak ada order, ngucap syukur. Karena kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Yang pertama adalah melakukan tugasnya, kasih garis bawah. Yang kedua adalah didapati, supaya kita jadi orang yang sibuk buat sorga. Nah, bicara mengenai hari ini dan hal ini, mengenai 4 hal ini, terkait dengan 4 ayat ini, saya mau memberikan 3 hal yang penting. Pertama adalah cepat, tepat, murni. CTM, Bapak Ibu, CTM gampang sekali. CTM, cepat, tepat, murni. Orang sering bertanya, Pak, ini dalam masa ini sudah sampai di mana, Pak? Metrai, sangkakala, atau cawan? Saya perlu beritahu Bapak Ibu, mau hari ini ngalami apapun, rencana Tuhan terus berjalan. Anda sedang buat apapun, percaya tidak percaya, senang tidak senang, suka tidak suka, mengerti tidak mengerti, rencana Tuhan terus berjalan. Alkitab mencatat. Saya percaya bahwa kita ngalami goncangan seperti ini, kadang-kadang kita nggak siap, karena memang kita tidak pernah siap untuk hal-hal seperti ini. Tapi kalau ini sudah berakhir, saya percaya biarlah kita siap untuk terus goncangan ke depan. Karena akhir zaman selalu bicara mengenai goncangan demi goncangan. Sebabnya kita harus mengerti, engkau dan saya Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan milik bumi. Habitat kita ada di rumah Bapa di sorga. Cepat, tepat, murni. Apa itu, Pak? Cepat, melakukan tugas Tuhan harus cepat, Bapak Ibu. Orang yang cepat itu berarti orang itu adalah fokus. Cepat bicara mengenai talenta, cepat bicara mengenai karunia roh. Apa fungsi karunia roh? Karunia roh kudus, ada 9, itu membuat engkau dan saya cepat menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Jadi cepat. Ini bicara fokus, menyingkirkan hal-hal yang tidak penting, menyingkirkan hal-hal yang mungkin tidak berguna. Hari-hari ini situasi sudah membantu kita sebetulnya. Dengan kita tidak banyak acara-acara di luar, dengan kita punya waktu di rumah bersama keluarga, kita mulai menata lagi hidup kita. Mana yang prioritas, mana yang tidak. 1, cepat. Artinya mengerti dan terus berlari, melakukan dengan cepat. Gunakan karunia roh, supaya apa? Lebih cepat lagi. Gunakan semua fasilitas yang ada, supaya lebih cepat lagi. Karena apa harus cepat? Karena waktunya sangat singkat. Masih ingat perintah Tuhan kepada Musa pada malam sebelum keluar dari Mesir? Dikatakan pada malam itu, makan paskahnya saja, itu waktu memakan paskah, ada sayur pahit, ada yang namanya daging bakar, kambing atau domba bakar di sana. Itu harus menggunakan kasut, harus pakai ikat pinggang, bawa tongkat. Anda bisa bayangkan, kalau Anda di rumah makan dengan sudah pakai sepatu, pakai ikat pinggang, pasti ada jubahnya loh ya. Kemudian harus bawa tongkat bicara mengenai membantu perjalanan. Pertanyaan saya, itu artinya makan seperti apa? Anda makan di tangan sudah handphone, di tangan bawa tas, bawa pakai sepatu, dan sudah pakai sabuk, semua sudah lengkap sambil makan. Itu artinya kita makan perkara-perkara yang ada di muka bumi, tapi kita siap untuk berangkat. Ikut Tuhan harus cepat, Bapak Ibu. Banyak orang, banyak berlambat-lambat ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus cepat. Nomor 1 harus cepat. Dan saya percaya semua sedang dipercepat hari-hari ini. Yang belum paham, terus dibikin paham. Anda yang punya waktu untuk berdoa, hari ini punya banyak waktu berdoa. Yang nggak punya waktu baca firman, karena sulit, karena mungkin sibuk, karena di kantor, sekarang punya waktu untuk membaca firman. Yang tadinya tokonya ramai sekali, sampai berdoa pun sampai tidak sempat, hari ini punya waktu yang banyak untuk berdoa. Pakai kesempatan ini. Kenapa? Karena kita harus cepat. Berikutnya adalah cepat, tepat. Tepat ini bicara mengenai keintiman sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan, sehingga ngerti isi hati Tuhan.
Bapak Ibu, tepat tidak mudah loh. Karena banyak yang meleset. Kayak tadi saya cerita bicara mengenai kapan harus mulai, kapan harus selesai. Saya percaya di muka bumi ini kalau Anda melihat situasi yang ada, penemu-penemu di muka bumi ini, orang-orang yang namanya terkenal di muka bumi ini, itu adalah orang-orang yang ada di zaman yang tepat. Kok bisa tepat? Tuhan yang mengatur. Sebuah contoh yang menarik sekali. Sebuah kisah Bapak Ibu, sebuah pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus lahir di muka bumi? Itu pada saat Israel sedang dijajah oleh Romawi. Kenapa Tuhan nggak lahir pada zaman kekaisaran Yunani? Kenapa Tuhan nggak lahir pada saat kekaisaran yang ada di Persia atau di Medi? Atau kenapa Tuhan nggak lahir di zaman tahun 1000 kira-kira? Ya kalau tahun 1000 Tuhan lahir berarti yang namanya AD itu adalah maju lagi 1000. Saudara Tuhan, kenapa waktu kelahiran itu jatuhnya tepat pada masa Raja Kaisar Agustus? Saudara Tuhan, menarik sekali. Ketepatan waktu ini luar biasa sekali. Anda bisa bayangkan, pada saat kerajaan Romawi berkuasa, itu penguasa atas muka bumi. Muka bumi begitu luar biasa, Roma menjajah kemana-mana. Dan kalau kita mengerti, Octavianus Caesar, Kaisar Agustus, itu kaisar yang luar biasa sekali, yang melebarkan Pax Romana luar biasa, sebagai pengganti dari Julius Caesar. Dan kemudian digantikan kaisar berikutnya. Saya percaya, waktu Tuhan lahir, itu memang dalam kondisi waktu dan saat di mana terjadi kekaisaran Romawi yang berkembang luar biasa selama 3-4 abad. Begitu kekristenan muncul, kekristenan ikut dalam penyebaran dengan cepat ke seluruh muka bumi. Anda lihat baik-baik. Pada saat kendaraan Romawi menyebar ke muka bumi, saat itulah kekristenan muncul. Saat itulah kekristenan diakui sebagai agama negara oleh Konstantin Caesar. Naik ke atas. Bersamaan dengan penyebaran itulah kekristenan ada di sana dan menyebar sangat luar biasa. Cepat sekali, kenapa? Karena waktunya tepat. Siapa yang bikin waktu tepat? Tuhan. Hari-hari ini banyak orang hebat, banyak orang luar biasa dipakai, banyak orang yang punya talenta luar biasa, ada banyak orang punya kesempatan. Tapi saya beritahu, jika engkau dan saya tidak tepat berada pada gelombang Tuhan, kelihatannya kita akan mengalami beberapa kerugian. Kenapa di setiap zaman ada orang dipakai oleh Tuhan? Pertanyaannya, Tuhan tidak pernah salah. Tapi hari-hari ini, kenapa engkau dan saya ada di zaman akhir ini? Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Menurut saya, kita ada generasi, Bapak Ibu dan saya ada generasi yang paling beruntung. Karena engkau dan saya adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk berpeluang besar menyaksikan Tuhan datang menjemput kita dalam kondisi hidup. Terpujilah nama Tuhan. Nomor 1, cepat. Lakukan bagian hidup Anda dengan cepat. Alkitab berkata bahwa tuannya mendapati hambanya. Mendapati artinya dia sedang melakukan terus. Dia sedang fokus melakukan. Pada saat Tuhan datang, kapanpun dia datang, bisa saja Bapak Ibu bekerja itu 8 jam. Dia sangat sibuk bekerja. Tetapi pas dia lagi istirahat, lagi santai, tuannya datang. Atau kalau Anda melihat Moshe, bagaimana Tuhan memanggil Moshe yang ada di padang, waktu itu di padang belantara, tiba-tiba semak menyala. Pertanyaannya adalah, kalau Moshe itu bekerjanya, masuknya Senin Kemis Bapak Ibu, Senin masuk, Kemis baru masuk lagi, habis itu tidur, libur, tidur, libur. Jadi Senin masuk, Selasa, Rabunya libur, tidur, Kamis masuk lagi. Pertanyaan saya, jangan-jangan pas semaknya menyala, Moshe tidak ada di sana. Tapi luar biasanya adalah cepat. Hari ini saya percaya dengan melihat situasi yang sudah ada, dan saya percaya memang
Tuhan terus menjaga, memimpin, membimbing, mengayomi, menuntun dalam kedaulatan yang luar biasa. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Hendaklah kita ngerti kita harus buat apa hari-hari ini dengan cepat. Kalau kau berasa dalam doa, dalam penyembahan, berasa harus ada yang harus dibereskan, cepat bereskan, cepat bereskan. Ikut Tuhan harus cepat. Orang sering bertanya kepada saya, Pak, jadi bagaimana kita harus buat hari-hari ini? Saya beritahu, kalau Anda sudah bertobat terima Tuhan Yesus, baptis. Ikut persoalan doa. Pak, bagaimana caranya Pak? Sekarang luar biasa, semuanya pakai online. Jadi waktunya pun bisa menyesuaikan, Anda bisa pilih waktu yang sesuai dengan Anda suka. Semuanya ada. Zaman teknologi zaman sekarang luar biasa. Dengar baik Bapak Ibu. Teknologi itu mendompleng. Teknologi itu ada di atas 3 sektor besar. Kesehatan, keamanan, dan keuangan. Ini luar biasa. Jadi teknologi yang dipakai luar biasa terutama dalam 3 hal ini. Kesehatan, keuangan, keamanan. Tidak ada manusia yang menolak 3 hal ini. Teknologi ada di sana. Hati-hati sama teknologi Bapak Ibu. Engkau bisa dipakai itu untuk hal yang baik, tapi teknologi bisa mengancam kehidupan manusia. Cepat sama Tuhan. Tepat. Ini bicara keintiman. Orang yang intim sama Tuhan, dia membaca signal-signal Tuhan. Hari ini begitu banyak signal Tuhan di muka bumi Bapak Ibu. Anda bisa baca signal Tuhan tepat. Anda masuk di saat yang tepat, Anda masuk di waktu yang tepat. Dan tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Dan Anda selesai mengerjakan, Anda berganti tugas yang baru, waktu Anda berhenti, tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Saya percaya, hamba-hamba Tuhan yang selesai bertugas, tidak lebih cepat, tidak terlambat, dipanggil Tuhan tepat pada waktunya. Semua yang dipanggil oleh Tuhan, kedaulatan Tuhan, tepat pada waktunya, harus selesai. Dan bila mereka berbahagia dengan semua jerih lelah yang sudah dibuat sampai hari ini. Cepat, tepat. Yang ketiga bicara mengenai murni. Bapak Ibu, murni bicara mengenai buah roh. Kalau kecepatan itu bicara mengenai kaitan dengan karunia roh. Ketepatan bicara mengenai keintiman sama Tuhan. Kehidupan kekristenan kita. Karunia roh ada 9. Keintiman sama Tuhan. Menggunakan apa Bapak Ibu alat medianya? Kita sudah punya Bapak Ibu yang menjadi DNA kita. Pray, praise, and worship. Banyak menyembah, banyak puji nama Tuhan. Tetapi murni itu bicara buah roh dalam hidup kita. Murni, motivasi yang murni. Cepat, tepat, tapi murni. Saya percaya bahwa hal ini harus kita pertimbangkan. Apa manfaat buah roh Pak? Buah roh membawa engkau dan saya untuk bisa melihat rencana-rencana Tuhan dan sampai ke rumah Bapa. Buah roh yang akan mendampingi engkau dan saya untuk sampai nanti ketemu Bapa di sorga. Tapi karunia roh yang mempercepat penugasan Tuhan dalam kehidupanmu. Cepat, tepat, murni. Saudara Tuhan, saya tidak berlama-lama. Kitab Lukas 12 bicara mengenai kewaspadaan, berjaga-jaga di waktu akhir. Tunaikan tugas kita supaya didapati, jangan sampai kita sedang nganggur, sedang berdosa dalam kehidupannya serba tidak ngerti mau kemana. Banyak orang karena dipusingkan dengan masalah keuangan. Saya perlu beritahu Bapak Ibu, siap-siap. Alkitab bilang di akhir zaman selalu akan ada yang namanya kegoncangan ekonomi. Alkitab yang ngomong. Kegoncangan soal kesehatan, kegoncangan soal kedamaian dunia. Tapi saya percaya kita paham firman Tuhan. Kita dapati Tuhan kita sedang sibuk dalam perkara surga. Yang kedua, melakukan tugasnya, bukan tugas orang lain. Banyak orang kepo. Oh, ini ada singkatannya Bapak Ibu. Knowing every potential object. Pengen tahu segala hal urusan orang lain. Tiap orang punya bagian masing-masing saja. Kerjakan bagianmu, karena upahmu dan upah saya besar di sorga. Cepat, tepat, murni. Bapak Ibu, banyak pertanyaan hari-hari ini, mungkin kekhawatiran, kecemasan juga mengenai situasi ke depannya seperti apa. Bagaimana dengan tanda 666?
Bapak Ibu, lagi rame soal vaksin. Saya percaya bahwa memang untuk masalah kesehatan, virus itu vaksin dipakai. Vaksin itu adalah penyakit yang dilemahkan. Dan sekarang dibuatnya juga dari plasma darah orang-orang yang sembuh dari sampar. Tidak ada masalah dengan vaksin, karena itu adalah sebuah temuan pengetahuan yang memang Tuhan izinkan. Dan kita sudah pakai banyak vaksin dalam hidup kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Anda sudah divaksin berapa banyak dari sejak Anda lahir sampai hari ini. Saya pun menerima vaksin dan nggak ada salah dengan vaksin. Tapi kita tahu bahwa hari-hari terdengar kabar tentang bagaimana kita harus berhati-hati materi apa yang ada dalam cairan vaksin tersebut. Saudara Tuhan, baca Alkitab kita, terutama kalau Anda ada waktu yang lebih banyak di rumah, baca Wahyu. Semua yang ada di Wahyu akan terjadi. Bukan masalah vaksinnya Bapak Ibu, tidak ada masalah dengan vaksinnya. Tapi mungkin adalah campuran teknologi yang ada di sana, yang membuat semua orang akan terdata, terpantau, sehingga kelak dimungkinkan tanpa alat pantau itu. Saya nggak tahu bentuknya apa, mungkin sangat kecil sekali. Ingat Bapak Ibu, bukan vaksinnya ya. Ini orang sudah banyak bilang segala hal, bukan. Tapi adalah teknologi yang ada dalam vaksin tersebut. Bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu. Yang mungkin kelak bisa membuat kita tidak bisa membeli, menjual. Merdeka, hamba, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, tidak dapat membeli atau menjual tanpa menggunakannya. Itu yang harus hati-hati sebetulnya. Tapi kita kesampingkan itu saja Bapak Ibu. Karena yang penting adalah hari ini mengerti tugas Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan dengan cepat. Kerjakan dengan ketepatan. Kapan harus mulai masuk, kapan harus keluar. Kapan mulai, kapan keluar. Banyak orang tidak tahu kapan mulai. Lebih banyak orang tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Termasuk mengakhiri dosa dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya bisa paham ini. Yang ketiga, murni. Motivasi hati yang murni. Semua hanya untuk kepentingan kerajaan sorga. Kepentingan Tuhan Yesus. Kalau ada motivasi yang salah, minta ampun sama Tuhan. Saya percaya dengar-dengaran sama Tuhan itu penting. Biarlah dalam kehidupan kita rahmat Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Doa saya, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus dalam masa-masa yang dekat sama Tuhan. Dan baca kitab Wahyu lebih dan lebih lagi. Baca lebih banyak lagi kitab firman Tuhan. Karena semua yang tertulis di kitab firman Tuhan akan terjadi. Kita adalah orang-orang yang beruntung luar biasa. Karena satu-satunya buku di muka bumi yang bicara soal masa depan hanya Alkitab. Percaya sama Tuhan, berkat berlimpah atas setiap rumah tangga yang ada. Dan biarlah kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita. Cepat, tepat, murni. Biarlah kelak Tuhan datang, kita bisa berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan pada hari ini. Saudara, kami akan menambahkan sebuah pengumuman bahwa tanggal 21 Mei hari Kamis jam 7 akan ada ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Niko Nyotor Harjo. Saudara, di dalam ibadah ini akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Jadi saudara bisa menyiapkan roti kecil atau sirup merah ya untuk melakukan sebuah sakramen perjamuan kudus. Saya yakin dan percaya kenaikan Tuhan Yesus di surga itu adalah sebuah lambang kemenangan. Dan Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah naik ke surga, menang dari maut, demikian juga kita sebagai anak-anaknya. Saudara dan saya akan menang dari keadaan yang tidak baik. Saudara akan menang dari wabah corona. Dan kita semua akan bersama-sama merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama kita akan akhiri ibadah online
pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara buka kedua tangan saudara, siapkan hati saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.